Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 06 SAKE 004 Universitas Pamulang dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen ingin mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian internal manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri, yaitu Alif Bintang Ramadan, dan ada dua teman saya yang bernama Rizka Ramadhani Suhada dan Tiffany Rahma Fadila. Bab 4, yaitu pendesainan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama kita akan membahas tentang rangka konseptual pendesainan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. SPPM terdiri dari dua komponen, struktur sistem dan proses sistem, perumusan misi, visi, dan strategi organisasi, perencanaan kegiatan untuk mewujudkan misi, visi, dan strategi tersebut, serta pengimplementasian dan pemantauan rencana kegiatan tersebut memerlukan suatu struktur sistem untuk menampung kegiatan perencanaan dan pelaksanaan rencana tersebut. Struktur SPPM bersifat abstrak dan kompleks. Diperlukan kerangka untuk menggambarkan komponen-komponen yang perlu didesain untuk membangun struktur sistem tersebut. Yang kedua, konsep struktur sistem dan kerangka konseptual pendesainan struktur SPPM. Struktur sistem adalah komponen-komponen yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem. Setiap komponen dalam struktur memiliki fungsi tertentu untuk mencapai tujuan sistem. Struktur sistem yang sehat adalah struktur yang setiap komponennya didesain sesuai dengan tuntutan lingkungan bisnis yang akan diterapi sistem tersebut. Struktur follows function. Arsitek menggunakan prinsip tersebut dalam membangun sebuah bangunan. Prinsip tersebut juga berlaku dalam membangun organisasi. Struktur organisasi dibangun berdasarkan fungsi yang dituntut oleh organisasi yang bersangkutan untuk menghadapi lingkungannya. Di sini ada gambar sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Pada gambar tersebut terlihat anak panah yang menghubungkan struktur dengan proses. Tanda tersebut menunjukkan bahwa desain struktur SPPM berdampak besar terhadap desain proses SPPM. Di samping itu, tanda tersebut juga menyeratkan bahwa desain struktur SPPM harus sejalan dengan desain proses SPPM. Sebagai contoh, jika struktur organisasi didesain sebagai organisasi lintas fungsional, maka dalam proses penyusunan anggaran digunakan sistem anggaran berbasis aktivitas atau activity based budgeting. Pengimplementasian anggaran dengan activity based management dan pemantauan pelaksanaan anggaran digunakan activity based cost system. Struktur organisasi lintas fungsional didesain untuk memfokuskan semua sumber daya organisasi ke pemuasan kebutuhan customer. Sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan juga harus didesain untuk menyerahkan dan memusatkan struktur sumber daya organisasi ke pemuasan kebutuhan customer. Activity based budgeting merupakan sistem perencanaan laba jangka pendek yang berfokus ke customer. Activity based management merupakan pendekatan manajemen yang berfokus ke pengurangan dan penghilangan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi customer. Activity based cost system merupakan sistem akuntansi biaya yang didesain untuk menyediakan informasi berlimpah tentang aktivitas dan biaya untuk memberdayakan personel dalam mengurangi biaya melalui activity based management. Dengan demikian, secara terpadu 3 tahap proses SPPM ini, sistem penyusunan anggaran, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan didesain sejalan dengan struktur organisasi,
fungsional yang berfokus ke pemuasan kebutuhan customer. Komponen struktur SPPM. SPPM merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan berbagai kegiatan, perwujudan visi organisasi, melalui misi pilihan, dan untuk mengimplementasikan rencana dan memantau pelaksanaan rencana kegiatan tersebut. Untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau kegiatan diperlukan wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Struktur SPPM merupakan wadah yang digunakan untuk menampung kegiatan perencanaan, pengimplementasian rencana, dan pemantauan pelaksanaan rencana kegiatan. Struktur SPPM berupa komponen-komponen yang terkait satu dan lainnya yang secara bersama-sama digunakan untuk mewujudkan tujuan sistem. Tujuan SPPM adalah untuk mewujudkan visi organisasi sebagai institusi pencipta kekayaan. Komponen struktur SPPM terdiri dari satu, struktur organisasi atau organization structure. Yang kedua adalah jaringan informasi atau information network. Yang ketiga adalah sistem penghargaan atau reward system. Struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan pengorganisasian model manusia untuk memanfaatkan sumber daya organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Di dalam manajemen tradisional, manusia dipandang sebagai faktor produksi sama dengan faktor produksi yang lain seperti bahan, mesin, dan equipment, gedung, dan tanah. Oleh karena itu, manusia disebut sumber daya manusia sama dengan sumber daya lain. Selain manusia, sumber daya manusia di organisasi berdasarkan kompetensinya dalam memanfaatkan sumber daya lain. Sehingga timbul desain organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang memiliki karakteristik customer memegang kendali bisnis, persaingan tajam, dan perubahan bersifat konstan, pesat, radikal, serentak, dan pervasif. Diperlukan paradigma baru terhadap manusia. Manusia dipandang sebagai modal utama sehingga disebut model manusia bukan sumber daya manusia, yaitu fungsional hierarkis. Organisasi yang didesain untuk mampu dengan cepat melaksanakan perubahan yang dituntut oleh lingkungan tidak mempunyai daya tahan untuk memasuki lingkungan tersebut. Oleh karena itu, seperti yang dinyatakan Peter F. Drucker, every organization of today has to boil into its very structure the management of change, atau di lingkungan bisnis kompetitif juga menuntut organisasi untuk menempuh fokus strategi dalam memberikan layanan yang berbeda dari persaingan. Dalam strategi ini, organisasi memfokuskan pada bisnis yang menjadi kompetensi inti atau core competence. Strategi ini menimbulkan kebutuhan untuk membangun jejaring organisasi atau network organization dan untuk menjalin kemitraan dengan mitra bisnis dan pemasok. Jejaring informasi. Jejaring informasi atau information network merupakan komponen kedua struktur SPPM untuk merencanakan serta mengimplementasikan dan memantau pelaksanaan rencana. Di samping diperlukannya wadah untuk menampung kegiatan tersebut, diperlukan pula jejaring informasi untuk komunikasi antar personel organisasi dan antara perusahaan dengan customer, pemasok, dan mitra bisnis. Di masa lalu, informasi diolah secara manual dan hanya dapat diakses oleh manajemen puncak melalui laporan yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Dengan demikian, jejaring informasi hanya diorientasikan untuk menyediakan informasi bagi manajemen puncak untuk memungkinkan mereka menjalankan bisnis perusahaan. Teknologi informasi memberi peluang untuk memperdayakan karyawan dalam pengambilan keputusan. Maka manajer menengah dan manajer bawah yang semula berfungsi sebagai penghantar atau relay perintah dari manajemen puncak menjadi tidak diperlukan lagi. Pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang untuk mendesain struktur organisasi yang lebih datar atau flatter organization struktur dengan menghilangkan jenjang manajer menengah dan bawah. Dalam zaman teknologi informasi ini, pengelolaan dengan command and control mode tidak lagi cocok dan perlu diganti dengan sense and response mode. Di samping itu,
Dalam zaman teknologi informasi ini, jejaring informasi yang dibangun oleh organisasi tidak hanya sekadar digunakan untuk menjalankan bisnis perusahaan. Namun, jauh lebih dari itu, jejaring organisasi digunakan untuk menciptakan bisnis baru, untuk menjalin kerjasama dengan pemasok, mitra bisnis, dan customer. Yang pada sistem penghargaan. Sistem penghargaan atau reward system merupakan komponen ketiga struktur SPPM untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan memantau pelaksanaan rencana. Di samping diperlukan wadah untuk menampung kegiatan tersebut. Dan jejaring informasi, diperlukan pula alat untuk memotivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi. Sistem penghargaan digunakan untuk memotivasi personel untuk mencapai tujuan organisasi, bukan tujuan setiap personel secara individu. Dengan perilaku yang diharapkan oleh organisasi, bukan perilaku menurut kesukaan personel secara individu. Di dalam manajemen tradisional, para eksekutif hanya dinilai kinerja dengan menggunakan ukuran kinerja yang bersifat keuangan. Bagaimana jika desain struktur SPPM tidak pas dengan karakteristik lingkungan bisnis yang dimasuki oleh organisasi? Yang pertama, kemampuan organisasi untuk menghasilkan value terbaik bagi customer. Yang kedua, kemampuan organisasi untuk berbeda dari persaingan untuk dapat memenangkan pilihan customer. Oleh karena itu, jika kita membawa perusahaan ke dalam lingkungan tersebut dengan struktur organisasi yang berfokus ke kepentingan produsen, bukan customer, yang syarat dengan pengendalian atau bukan inovasi, dan didesain untuk mempertahankan status quo, maka kelangsungan hidup organisasi akan terancam. Desain struktur organisasinya tidak fit dengan lingkungan bisnis yang dimasuki. Sekian presentasi dari kelompok 4 tentang pendesainan sistem pengendalian manajemen. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.